Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada kita hari yang baru. Kita mensyukuri berkat rahmat dan kemurahan-Nya di hari ini. Kembali lagi saya ingin mengajak jemaat yang terkasih untuk merenungkan firman Tuhan. Dan doa saya supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan kita baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Saudara, kalau saudara pernah tenggelam atau pernah menolong orang tenggelam, ada banyak informasi yang saya dengar bagaimana cara menolong orang tenggelam. Menurut beberapa pendapat orang, jika kita menolong orang tenggelam, kita harus berhati-hati karena ketika orang tenggelam itu dia akan sangat panik. Lalu kemudian kalau misalnya orang yang menolong orang yang tenggelam itu tidak kuat, dia bisa ikut tenggelam bersama dengan si korban. Kenapa? Karena dia sangat panik, lalu kemudian bisa merangkul atau bahkan mencengkek orang yang menolong itu. Nah, situasi seperti ini disebut sebagai the panic attack atau serangan panik. Ketika orang panik, orang akan kehilangan akal sehat, orang akan melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukan ketika kondisi normal. Situasi yang kita hadapi sekarang banyak mendatangkan panic attack, serangan panik, atau orang bingung, kalut karena situasi dan kondisi dan keadaan yang tidak biasa sekarang ini. Ada nasihat firman Tuhan yang sangat menarik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan." Saya akan ulang bagian yang terakhir. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat latar belakang dari teks ini, maka saudara bisa melihat menelusurinya dari mulai pasal yang ke-8 dari kitab Yesaya. Di sana kita mendapatkan informasi bahwa pada waktu itu Raja Hizkia yang memerintah di Yerusalem, yang memerintah di Israel bagian selatan, sedang mengalami panic attack. Kenapa? Karena Raja Asyur yang bernama Sanherib sedang maju, menyerbu, dan hendak menduduki kota Yerusalem. Seperti yang saya singgung di hari Minggu yang lalu, strategi perang yang waktu itu dilakukan adalah dengan mengepung, dengan melakukan lockdown di kota yang diserang. Pada waktu itu Hizkia sedang mengalami panic attack karena dia takut Asyur mencengkram Yerusalem dan hendak membinasakan orang-orang di Yerusalem. Dalam situasi panik itu, lalu kemudian Hizkia berusaha dengan logika dan pertimbangannya sendiri mencari bantuan dari mana-mana, dan dia lupa berdoa kepada Tuhan. Dia mencari bantuan kepada Asyur untuk melawan Asyur, mencari bantuan kepada Mesir, mencari bantuan dari pihak yang lain, dan sekali lagi dia lupa mencari Tuhan. Dalam situasi itu, Nabi menegur Hizkia dengan berkata, "Hei, coba tinggal tenang dan percaya. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya itulah terletak kekuatan." Dalam situasi ini kita juga diingatkan, ketika keadaan tidak menentu, ketika kesulitan datang, ketika berbagai hal di luar prediksi kita, kita mungkin akan terpancing dengan kepanikan. Ada banyak orang di luar sana yang karena panik mereka memborong barang. Ada yang karena panik mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita dinasehati supaya kita tetap tenang dan percaya. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jangan lupa berdoa, tetap tinggal tenang dan meminta hikmat Tuhan. Kita tidak boleh terbawa situasi dan keadaan. Tetapi sekali lagi, nasihat firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berusaha tenang, menguasai diri, dan jangan panik. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini pesan firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita tetap percaya, berserah, dan bergantung kepada Tuhan. Izinkan saya bertanya dua hal. Yang pertama adalah pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Dan yang kedua, kira-kira hal apa yang harus kita ubah
Atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini? Kiranya firman Tuhan ini menuntun kita di dalam hari yang kita akan jalani, dan juga memberikan kita damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dengan doa dan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan, memohon perkenanan dan pertolongan Tuhan sekaligus kasih karunia Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan menyentuh, melawat setiap jemaat Tuhan, supaya hatinya diliputi dengan ketenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apapun yang membuat kami risau, gelisah, dan khawatir, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.